Halo teman-teman, di depan saya sudah ada handphone Jepang yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu Sharp Aquos R3. Kalau dari segi tampilan belakang, dia sekilas mirip R2 ya, jadi kayak nggak ada bedanya begitu. Tapi kalau kita mau teliti lagi, sebenarnya dia sangat berbeda dari yang R2. Oke, kita mau lihat apa saja kelebihan dari Sharp Aquos R3 ini. Penasaran? Yuk kita nonton videonya. Yang pertama dari segi desain, bagian belakang ini dia menggunakan Gorilla Glass 5 dan tampilannya pun glossy ya, jadi bisa buat ngaca. Ya memang kekurangan dari layar glossy ini adalah, teman-teman bisa lihat ya, ini banyak minyaknya, sidik jarinya, ini susah hilang. Walaupun kita sudah gosok sampai mengkilap, begitu kita pegang nempel lagi, yaitu kekurangannya. Tapi secara umum dia cakep banget. Itu hanya di warna yang gelap ya. Kalau warna yang putih begini sih nggak kelihatan minyaknya yang nempel. Kemudian bagian sampingnya, frame-nya, dia menggunakan frame aluminium, jadi memang kelihatan mewah. Dan dia aluminiumnya ini bersudut, jadi untuk di grip pegangan begini enak. Dia nggak licin, nggak gampang jatuh. Kemudian tombolnya di bagian samping kanan ini ada tombol volume up dan down, kemudian tombol power. Ini tombol power, dan di bagian bawah ini ada satu tombol lagi. Mungkin teman-teman bertanya juga, ini tombol apa ya? Tombol kamera kah? Nah, ternyata dia adalah tombol untuk Google Assistant. Nah, coba kita nyalakan. Itu dia. Kita nyalakan dan dia ya Google Assistant. Dan ini bisa di setting, maksudnya bisa disesuaikan di settingan, apakah bisa dipakai untuk Google Assistant atau dipakai untuk fungsi yang lain, misalnya tombol shutter kamera. Bisa diatur di menu settingnya. Bagian bawah ada yang istimewa, yaitu dari speakernya. Speakernya menggunakan speaker Dolby Atmos. Ya pasti teman-teman sudah tahu kualitas dari Dolby Atmos, tidak usah diragukan lagi. Audio yang dihasilkan pasti bagus banget. Kemudian ada Type-C, ini sudah Type-C charging ya, dia sudah support fast charging 18 watt dan juga 11 watt Qi wireless charging. Kemudian baterainya 3200 mAh, saya rasa ini cukup untuk pemakaian harian, bukan untuk game ya, atau untuk nonton drakor sepanjang hari ya pasti kurang. Tapi kalau sekedar buat WA-an, telepon-teleponan, saya rasa 3200 mAh itu sudah cukup banget. Keistimewaan yang lain adalah desain layarnya yang 3D. Bagian depan maupun bagian belakang ini 3D. Bisa dibilang Edge tapi bukan Edge. Jadi orang bilang itu namanya Edge Fit. Edge tapi nggak sampai bawah layarnya. Dan ini cukup bagus. Yang istimewa lagi adalah, ya dia punya Poni 2. Jadi biasanya HP-HP poninya satu ya, kalau nggak yang water drop ya yang poni biasa. Nah ini dua. Yang atas ini water drop, ini untuk mengakomodir kamera selfie 16,3 megapiksel. Ditaruh di bagian atas, dan di bagian bawahnya ini bukan tombol home, bukan home button, tapi ini adalah fingerprint button. Jadi ini untuk sidik jarinya ditaruh di bagian bawah. Tombol home-nya yang putih ini, putih kecil ini tombol home-nya. Kemudian yang istimewa lagi dari layarnya, layar 6,2 in-nya ini adalah layar 6,2 in dengan perlindungan Gorilla Glass 5 dan sudah Pro ISO dari Sharp. Dan yang istimewa lagi adalah Sharp R3 ini diklaim oleh Sharp sebagai HP pertama yang menyatukan antara Dolby Atmos untuk audionya dan Dolby Vision. Dolby Vision untuk layarnya. Jadi Dolby Vision ditambah QHD Plus untuk layarnya 3120 x 1440 pixel ya. Dan dengan Pro ISO ini menghasilkan 1 miliar warna yang pasti
cakep banget buat nonton film atau nonton drama Korea. Coba ya kita tes langsung. Ya, detailnya bagus banget, warnanya cakep, dan ya dia dari samping sini pun tetap kelihatan bagus. Saya rasa ini layarnya memang istimewa dan enak banget. Ini memanjakan mata kalau kita mau nonton film atau nonton YouTube dan sebagainya ya. Ya, dari segi kamera, kameranya sudah dilengkapi dengan kamera ganda yang itu kamera utamanya 12 megapiksel. Kemudian kamera yang kedua yaitu ultra wide 20 megapiksel. Nah, pasti ini cakep banget. Coba kita lihat langsung ya untuk kameranya. Seperti biasa, kameranya pasti bagus untuk HP-HP Jepang, bahkan yang harga murah pun ya tetap bagus. Ini ada beberapa pilihan videonya, ada video lambat, ada time lapse-nya. Terus untuk fotonya pilihannya ini ada yang AI auto, ada yang auto saja, ada yang portrait manual, dan ini ada IC manual, ada pilihannya banyak banget. Saya rasa untuk teman-teman yang suka fotografi ini sudah bagus banget. Kamera depannya atau kamera selfie-nya juga, bening tuh botak saya kelihatan dengan jelas. Oke, kemudian apa lagi ya? Snapdragon 855 untuk prosesornya, tentu ini sudah bagus banget. Ini ya kalau teman-teman mau beli Xperia One tapi belum ada dana, mungkin bisa mulai dulu dari R3 ini ya. Karena dengan Snapdragon 855 dia sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 6 GB. Coba kita lihat RAM-nya di opsi developer. Ya, RAM-nya ini 5,8 GB atau 6 GB RAM. Dan dengan internal storage-nya ini penyimpanannya dia sudah 128 GB. Jadi RAM gede, internal storage gede, wah pasti enak ya, nggak gampang penuh pakai HP ini. Bahkan bisa jadi kita nggak usah tambah memory card, SD card, ya masih aman-aman saja. Tapi kalau mau ditambah juga tidak apa-apa, tidak ada salahnya ya. Android-nya dia sudah Android 9, Android 11. Tentang ponsel, versi Android-nya sudah 11. Android 11. Ya sebenarnya karena HP ini HP masih tergolong baru ya, karena dia di launchingnya 2020. Jadi kalau sampai sekarang ya baru setahun sih, baru setahun. Dengan harga awal 10.990.000, hampir 11 juta untuk di Indonesia yang resminya. Dan sekarang kita bisa dapat ini limbah Jepang dengan harga 2.650.000, nggak nyampe 3 juta. Saya rasa worth it banget lah untuk dibeli di tahun 2021 ini. Kita dapat spek yang cakep. Oh iya, tadi layarnya juga selain ISO HD QHD+, dia juga sudah refresh rate 120 Hz yang pasti itu bikin dia jadi makin smooth ya. Smooth banget, jadi untuk main game juga pasti lebih enak. Apalagi ya, dia juga sudah dilengkapi dengan IPX5 dan IPX8, ini untuk ketahanan airnya, dan juga sudah IPX6, ini untuk ketahanan debunya. Jadi ya seperti biasa sih, kalau HP Jepang pasti sudah anti air, kemudian dustproof gitu ya. Dia juga sudah ada NFC-nya, di bagian sini ada NFC-nya, jadi dan ini berfungsi semua. Asal kalian nggak ganti ROM-nya, nggak di-cas ROM, masih ROM bawaan sih pasti masih berfungsi dengan baik NFC-nya. Dan memang saya nggak terlalu suka sih ngoprek untuk di root atau lain sebagainya. Cukup kita doubletware aja, aplikasi Jepangnya dihapusin, ya sudah enak banget. Ya, itu dia untuk kelebihan dari Sharp Aquos R3 buat teman-teman yang ingin menikmati Snapdragon 855, RAM 6 dan internal 128 yang sudah cakep banget dengan desain yang cakep. Ini kece, enak dilihat.
Ya teman-teman bisa beli Sharp Aquos R3 ini dengan harga Rp2.650.000. Nanti untuk link pembeliannya tak taruh di deskripsi ya. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau ada keterangan saya yang kurang tepat, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton videonya.